Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami muliakan, kami banggakan, tentunya Pak Kiai Haji Ahmad Siddiq. Tepuk tangan buat Pak Kiai selaku pimpinan yang diberi amanah untuk mereformasi peran masjid-masjid di seluruh Jawa Barat melalui Dewan Masjid Indonesia. Tentunya hadir para ketua-ketua DMI Kota Kabupaten, para pengurus provinsi Kota Kabupaten, dan juga DMI dari pusat yang berkenan hadir. Yang saya hormati pimpinan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang hadir, Kiai Juhadi Muhammad, Ketua PM Muhammadiyah Pak Kiai Haji Suhada, Pak Iman Setiawan Latif, Ketua PW Persis, dan seluruh ormas-ormas Islam yang berkenan hadir. Tadi di meja saya ada Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat Pak Anang, juga Kak Kanwil Kementerian Agama Pak Ajam Mustajam, dan Kabiro Kesra, Gubernur di bidang Kesra, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kalau beliau hadir itu saya secara fisiknya diwakili oleh Pak Barnas. Puji syukur kita panjatkan. Saya yakin ini Bapak Ibu semua hatinya sedang bahagia ya di Sayyidul Ayam ini, mendengarkan sebuah prestasi yang memang sudah selayaknya datang dari tanah legenda ini, istilah Jawa Barat ya. Saya sebagai umaro tentunya sangat berbahagia karena saya meyakini mengurusi masjid sama dengan mengurusi peradaban ya. Kalau masjidnya kokoh dari fisik dan programnya, sama dengan benteng kita kokoh terhadap tantangan-tantangan zaman. Saya izin memberikan pandangan, ada negara mayoritas Islam tapi tidak maju, ada negara maju tapi tidak Islami ya, berada di antara itu. Nah, kita khususnya di Jawa Barat sudah bertekad membangun wilayah yang Islami tapi juga sangat maju ya. Jadi diseimbangkan dunia akhiratnya itu. Itulah Pak Kiai, judul Jawa Barat adalah juara lahir batin ya. Tidak mau hanya urusan dunia saja, lahir saja, tapi urusan batin, akhirat, spiritualitas juga harus juara. Kita hari ini selalu nomor satu dari sisi investasi ya. Sudah 5 tahun berturut-turut Pak Kiai, investor seluruh dunia kalau ke Indonesia selalu nomor satu Jawa Barat. Saya tanya kenapa? Jawabannya karena infrastruktur di Jawa Barat dianggap paling baik ya. Hari ini saja 9 ruas jalan tol sedang dikonstruksi ya. Yang terpanjangnya nanti dari Bandung sampai Cilacap, lewat Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan seterusnya. Sejajar jalan tol Japex itu lagi dibangun ke arah Depok, ke arah Banten, ke arah mana-mana, dan seterusnya ya. Alasan kedua menurut investor, karena orang Jawa Barat kalau kerja paling produktif, gak banyak protes, gak banyak berkilah, fokus bekerja seperti gubernurnya, kira-kira begitu. Masalah diomongin itu mah resiko pemimpin, karena pemimpin umaroma makhluk panggung ya, kayak begini, dilihat dari kiri, dari kanan, dari depan, dari atas, pasti diomongin kan. Yang penting selama tidak melanggar syariat,
tidak melanggar etika, tidak ada hukum yang dilanggar, bismillah ya, menuju Jawa Barat juara lahir batin. Bahkan saya belah anggaran-anggaran itu juga urusan dunia, urusan batin Pak ya. Kita ada program yang saya inisiatifkan di 2018 namanya Satu Desa Satu Hafiz Quran, karena itu nasihat ibu saya. Kamu kalau nanti dihisab mau ditanya jalan jembatan, yang ditanya adalah masyarakatmu zaman kuasamu ada dalam ridho Allah atau jauh dari ridho Allah. Itu umi saya begitu. Saya terjemahkan nasihat ibunda itu ke program yang konkret. Saya bilang di zaman saya tidak ada desa yang tidak punya penghafal Quran. Ya, sudah 200 miliar ya. Saya gelontorkan dalam 4 tahun, dari 5.300 sudah 4.000-an desa punya penghafal Quran, alhamdulillah. Target 1 tahun lagi harus 100% Barnas ya. Kalau nggak 100% kumis cukur, awasnya. Itu target saya Pak Kiai ya. Jadi tenang. Jalan tol diresmikan, desa juga bertahan dengan generasi Quraninya. Nah, termasuk masjid juga ya. Masjid ini sesuai dengan jumlah muslimnya terbanyak sedunia itu Pak, wilayahnya bukan negara ya. Wilayah yang paling banyak muslimnya itu adalah Provinsi Jawa Barat. Ya, 47 juta muslim. Yang rajin ke masjid saya belum bisa hitung, harus disurvei. Tapi kalau muslimnya sebanyak itu, ya. Apalagi kalau disurveinya saat sholat subuh, waduh, makin rada gak yakin, ya. Nah, jadi sebanyak itu. Tapi kalau ditambah musola itu bisa 200.000. Tadi Pak Kiai menyampaikan masjid sekitar 86.000. Tapi kalau pakai musola kecil-kecil, langgar di tepi sawah, di desa itu saya hitung 200.000. Jadi tidak ada alasan, tidak ada tempat bersujud. Saya kalau sebagai gubernur Pak, kan lebih banyak tidak di kota ini karena keliling-keliling. Saya sholat di masjid-masjid mana aja, di mana ada keluangan ya, di kampung-kampung, di gunung, di musola, di hutan, Jawa Barat selalu ada. Nah, tantangannya tadi, apakah jumlah sebanyak itu identik dengan kemakmurannya, kan begitu. Nah, itulah tugas tanggung jawab semua, memakmurkan ya, dengan dua sisi tadi, profesionalismenya, dua fungsionalnya. Oleh karena itu, saya menitipkan, bangunlah Jawa Barat yang juara lahir batin ini melalui masjid ya. Makanya tadi ada kategori-kategori, alhamdulillah. Tapi jangan berpuas diri Pak, itu kan baru 7 dari ribuan. Jangan-jangan ribuan lainnya biasa aja ya, hanya tempat sholat selesai, tidak ada kegiatan-kegiatan keumatan yang lebih produktif. Maka saya titip, kalau boleh nih ya, bisa nggak Pak Ahmad Siddiq bikin rating Pak ya, bintang 1, bintang 2, bintang, yang segala rupa ada, kira-kira begitu Pak, bintang 5 kira-kira begitu ya. Yang hanya tempat ibadah saja bagus, tapi masih bintang 1. Nah, sehingga lama-lama orang akan apa istilahnya, akan fastabihul khairat ya, berlomba-lomba untuk naik bintang 5. Nah, nanti tugas negara memberikan insentif ya. Seperti kami memberikan insentif kepada desa ya. Waktu saya mulai menjabat Pak, mohon izin ya, desa sangat tertinggalnya ada 50, desa tertinggalnya ada 100-an. Hari ini 2022 desa sangat tertinggal dan desa tertinggal sudah 0, alhamdulillah ya. Desa mandiri bintang 5, jadi urutannya gini, kalau desa ya, bintang 1 disebut sangat tertinggal, bintang 2 disebut desa tertinggal, kira-kira begitu ya. Ujungnya adalah bintang 5-nya desa mandiri. Nah, desa mandiri kami awalnya hanya 200, sekarang 2022 sudah 1.200. Desa mandiri saya kasih mobil Pak,
namanya Maskara, ibu-ibu ya. Maskara itu singkatan Mobil Aspirasi Kampung Juara. Saya desain sendiri mobilnya yang bisa berubah-ubah kayak robot, Pak. Dipakai angkutan manusia bisa, dirubah jadi angkutan barang desa bisa, diubah jadi panggung buat jualan nonton Persib walaupun lagi kalah melulu bisa, ya. Buat dangdutan, buat apa, pokoknya terserah gitu. Sampai sekarang mobil itu favorit, Pak, jadi tempat akad nikah warga desa. Si kepala desa bilang begini, kan di masjid aja ada gitu, nggak mau biar jadi peristiwa istimewa, kami mau akadnya di atas mobil Maskara dari saya. Jadi begitu senangnya warga pada saat prestasinya diberi apresiasi. Nah, konsep yang sama coba pikirkan ya. Sehingga suatu hari entah kapan, mudah-mudahan di zaman Pak Ahmad Siddiq, semua masjid-masjid Jawa Barat dari pengelolaannya, tadi kan kriterianya gitu ya, dari ramah anaknya kan begitu, dari mulai apa tadi hukum apanya dan lain-lain sebagainya, semua berkumpul menjadi kriteria masjid juara, kira-kira begitu. Nah, mungkin itu. Saya walaupun bukan gubernur, tetap tugas saya Allah takdirkan membangun masjid karena keilmuan saya ya. Jadi sudah 30-an yang saya imajinasikan. Paling besar adalah di Makassar di pinggir laut. Kalau ibu ke sana, bapak ke sana, tidak afdol kalau sekarang tidak berfoto di depan masjid 99 Kubah, kira-kira begitu. Dan mohon doanya, Provinsi Jawa Barat akan punya Masjid Agung Al-Jabar namanya, cocok sesuai nama Asmaul Husna, yang nggak bisa ditiru jadi Al-Jateng atau Al-Jatim, hanya bisa Al-Jabar. Itu selesai bulan Desember, kalau boleh nanti kita meramaikan ya. Di bawahnya ada Museum Rasulullah, ada Museum Rasulullah, ada Museum Perkembangan Islam Jawa Barat, ada Museum Perjuangan Palestina, kita jadikan 2 lantai. Di atas air, Pak. Jadi Allah senang keindahan dan saya senang air, maka saya bikin di atas danau. Dikelilinginya ada taman 25 Nabi Rasul. Jadi nanti ada taman Nabi Musa, ada taman Nabi Rasul Muhammad, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Semata-mata kalau saya tidak lagi jadi pemimpin, saya merasa hidup saya tidak sia-sia. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi gubernur niatnya ibadah, jadi apapun niatnya ibadah, supaya tadi. Sehingga saya kalau selesai Pak Siddiq, saya melihat Jawa Barat excellent gitu kan. PON, fisik olahraga kita juara Indonesia. Artinya fisik orang Jawa Barat mah seperti orang-orang di Madinah dulu zaman Rasul, sehat-sehat, kuat-kuat kan. Makanya juara olahraga, sehingga kita dianugerahi provinsi percontohan olahraga Indonesia. Jadi kalau mau belajar urusan badan sehat, berprestasi, olahraga apapun, se-Indonesia melihatnya ke Jawa Barat ya. Jadi sudah mah lahirnya kuat-kuat gitu kan. Tadi urusan batinnya juara umum, cocok dengan doa saya, ya Allah jadikan Jawa Barat juara lahir batin. Nah, kalau diteriakan jadi penyemangat, juara. Nah, jadi kata itu memang hati-hati milih kata, seperti hati-hati milih nama buat anak. Tuh, saya diberi nama Muhammad Ridwan Kamil, mungkin doa orang tua agar saya diridhoi menjadi insan yang paripurna juga ya. Nah, jadi memang udah jodohnya Pak, saya gubernurnya, Pak Ahmad Siddiq ketua DMI-nya ya. Dua-dua ini mesin 3000 cc gitu ya. Pada saat digeber oleh apa ibaratnya supir yang memang mahir, ya mobilnya kenceng. Kan ada juga cc besar tapi pelan-pelan gitu ya. Nah kita gitu. Oleh karena itu, atas nama rasa bahagia saya terhadap prestasi yang membanggakan ini, maka permohonan 3 umrohnya saya penuhi. Amin. Allahu Akbar.
Waktu kemarin saya bilang Pak Ahmad Siddiq sampai jumpa ketemu di Mekah gitu ya, itu saya sebenarnya sedang mengetes ketua DMI. Dan Bapak lulus tes dengan menolak tidak pergi dulu sebelum urusan amanahnya dibereskan. Pas ya. Semua indah pada waktunya. Nah, jadi saya juga akan dorong bupati-bupati wali kota untuk juga semangat seperti gubernurnya ya, mengasuh, mengawal, membina DMI dengan segala fasilitasinya. Uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk apapun, apalagi masjid adalah benteng dari peradaban yang saya sampaikan tadi. Terakhir saya mau mengingatkan ya, pada saat Bapak Ibu sekarang duduk di sini, dunia ini lagi berguncang, Pak. Ya, dunia sedang tidak baik-baik saja. Jawa Barat lagi baik-baik saja, tapi dunia di luar tidak baik-baik saja. Satu, pandemi ini belum selesai, mengguncang ekonomi. Saya hilang 5 triliun per tahun, sehingga banyak hal-hal tidak bisa dipenuhi. Tapi alhamdulillah tahun ini hibah ke DMI sudah cair ya, Pak. Alhamdulillah, silakan dimanfaatkan ya. Satu, pandemi yang meninggal juga banyak. Walaupun Jawa Barat yang meninggal COVID hanya setengah dari provinsi sebelah ya, menandakan tadi orangnya sehat-sehat. Kemudian ada guncangan revolusi digital, Pak. 80 juta orang kehilangan pekerjaan, tapi 100 juta lapangan pekerjaan baru akan dilahirkan. Apa maksudnya? Dakwah dari khotib-khotib di masjid kalau hanya fisik seperti dulu sebelum revolusi digital, mungkin mempengaruhi 500 jamaah, maaf ya, 1000 jamaah, 2000 sampai halaman. Tapi kalau dikombinasikan ceramah-ceramah yang baik itu lewat digital, ada seksi YouTube-nya, seksi medsosnya di DKM masing-masing, direkam, disimpan, ditayang ulang, itu bisa jutaan orang yang tidak hadir mendapati hikmah dari khotib-khotib di DMI Jawa Barat yang full digital ya. Jadi saya titip pesan ini penting, Pak. Kalau kita mau merangkul 46 juta yang mungkin tidak semuanya punya waktu ke masjid, kombinasikan ceramah langsung di masjid dan ceramah direkam digital kepada mereka yang sedang di jalan tol, di mana, di pasar, yang mungkin sedang darurat atau musafir. Jadi kombinasi itu ya, masjidnya harus ada level bintang 1 sampai 5, revolusi digital. Yang ketiga, dunia berguncang oleh pemanasan global, Pak. Bapak tidak mendapati dampaknya, tapi ada 700 hektar di Bekasi Subang tanah sudah hilang. Yang dulunya tanah sudah jadi laut. Pak Gub, ini sertifikat saya bilang mana tanahnya, itu Pak Gub sudah jadi air, Pak. Jadi hari ini air sudah mulai naik, akibatnya apa? Karena kita hidup, ini boros karbon bahasanya. Mobilnya masih pakai bensin, listriknya masih bakar batu bara, ngerok perut bumi. Nah, 30 tahun ke depan gaya hidup boros karbon ini harus kita kurangi. Saya menitipkan, cari masjid-masjid yang menunjukkan keteladanannya menggunakan energi ramah lingkungan. Contoh, Pak Gub, saya siap lah masjidnya pakai solar cell. Bisa, nanti kita cari percontohan ya. Jadi listriknya nggak harus selalu ke PLN. Di daerah-daerah panas mungkin di Indramayu, di Pantura yang mataharinya bagus katanya untuk jadi energi, kita cari masjid-masjid yang ramah lingkungan. Jadi Masjid Jawa Barat selalu terdepan ya, merespon masalah pandemi dengan sodakohnya dan apanya, merespon masalah digital. Bahkan kalau boleh nih Pak Kiai ya, tahun depan kalau boleh 100% masjid di bawah DMI kencelengnya sudah kris QR code. Seperti saya kan jarang bawa cash, Pak. Ya, saya cuma bilang bayar kan, ajudan bawa duit bayar gitu kan. Kasih, ajudan bawa duit kasih. Jadi pas kalau ngenceleng saya suka malu gitu ya. Aduh, karena suka lupa bawa cash. Tapi kalau pakai QR code, Pak, scan teng kayak gitu ya. Berapa nyumbang
Ya kalau gubernur mungkin 1 juta gitu, ngencelengnya atau berapa kan enak gitu ya. Saya yakin Pak, kalau semua masjid kencelengnya sekarang ada pilihan digital, itu lebih banyak dari sekali tarik cuman 1.000, sekali tarik cuman 10.000. Nah ini tugas Pak Ahmad Siddiq ya. Dunia berguncang ini kita respon menjadi ramah lingkungan, menjadi digital, tanpa mengubah substansi fungsi masjid. Ada fungsi ibadahnya, ada fungsi sosial, dan lain sebagainya. Nah itulah sebuah wilayah yang Allah takdirkan dengan penduduk muslim terbesar sedunia, ya, masjidnya makmur dan responsif terhadap perubahan zaman, kira-kira begitu kan, yang kiai-kiainya menjadi pendamai dunia dengan program English for Ulama. Tanahnya tersubur nomor 10 di dunia adalah tanah Jawa Barat, ya. Kemudian olahraganya, fisiknya ranking 1, disukai tamu investor ranking 1. Tidak ada alasan tidak mencintai Jawa Barat. Bapak Ibu boleh tanya ke polisi atau TNI, kalau ditanya ranking 1 di mana wilayah paling nyaman bertugas, pasti Jawa Barat. Sagala ayat, gemah ripah repeh rapih, kan gitu ya. Jadi ya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kira-kira gitulah wahai warga Jawa Barat. Nikmat Allah mana lagi di wilayah ini yang ingin kamu dustakan, kecuali anda kufur nikmat kan. Makanya tadi makainya terharu kan gitu ya, la in syakartum la azidannakum. Jadi ke gubernur juga gitu, la in syakartum dulu nanti la azidannakum gitu. Makanya kan tadi bersyukur dulu, setelah ternyata memuji dulu kayak doa kan, kita kan tasbih dulu, tahmid dulu gitu, baru ke Allah minta doa gitu. Jadi tadi muji-muji dulu baru minta umroh gitu kan. Coba marah-marah dulu, nggak saya kasih tadi umroh. Tapi saya juga minta maaf Pak, kadang-kadang permohonan DMI tidak sepenuhnya bisa saya penuhi 100% ya. Sebagai orang tua yang anaknya banyak, kadang-kadang ngatur keuangan itu kan nggak mudah ya. Ada yang didahulukan, di100-kan, di50-kan, diseperempatkan. Tapi intinya hati mah selalu, dan saya bangga karena saya membandingkan dengan sebelumnya di era Pak Ahmad Siddiq ini tadi ngebut ya. Nah tinggal semangat yang sama tolong perlihatkan di level kota kabupaten ya. Ya. Bahkan ada kiai mengatakan andai ya, andaikan masuk surga itu hanya cukup syahadat, andaikan gitu ya. Maka penghuni surga paling banyak adalah warga Jawa Barat kan begitu ya. Apalagi penjaga surganya namanya Ridwan. KTP mana Jabar? Masuk. Lain tahan dulu mana surat rekomnya gitu kan. Tapi itu andai, karena harus ada pahala juga ya, sebagai syarat masuk. Tapi poinnya itu. Jadi intinya selamat ya, mari termotivasi oleh prestasi ini, dan ingat Pak Kiai, paling sulit itu mempertahankan kayak Persib. Persib juara di zaman saya wali kota 2014. Sekarang sudah 2022 Pak. 8 tahun tuh juara-juara. Nah, ini juga sama. Sekarang 7 kategori juara, tahun depan. Makanya dalam kejuaraan ini ada tips, ada trik ya, ada substansi, ada tata cara. Kadang-kadang tata cara ini siapa jurinya, apa kesukaannya, harus tahu. Itu namanya trik supaya lahir batin menang. Itu saja rasa bahagia saya. Saling mendoakan saja ya, sebagai pemimpin. Kalau kategori adil, doanya tidak ditolak. Sebagai haji yang baru pulang belum 40 hari, juga doanya insya Allah makbul. Kita doakan Jawa Barat ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita doakan pemimpin-pemimpinnya amanah, selalu ikut ilmu ulama. Kita doakan masjidnya ramai makmur. Mudah-mudahan ya Allah, masjid-masjid Jawa Barat sholat subuhnya seramai sholat Jumatnya. Amin. Karena itu yang ditakuti musuh Islam itu. Kalau suatu masa datang Jumatan, sholat subuhnya seramai sholat Jumat.
Tapi kalau sholat subuhnya masih 2 baris, itu pun para lansia, musuh Islam tidak takut akan kebangkitan Islam. Cirinya itu aja, makanya bebannya ada di masjid, Pak. Kalau berhasil seramai sholat Jumat dengan inovasi dan insentifnya, bangsa ini akan luar biasa. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, saya melanjutkan lagi, ada 5 agenda kegiatan. Gubernur mah tidak ada libur, Pak. Ya, Senin Jumat kedinasan, Sabtu Minggu kegiatan dinas sosial, kesosialan. Itu aja, kita saling mendoakan semua Allah berikan kesehatan, panjang umur, kemuliaan, dan mudah-mudahan masjidnya selalu makmur lahir batin. Itu saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, sabihul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gubernur Jawa Barat, kita akan sama-sama mengabadikan foto bersama 1 kali berada di tempat masing-masing Bapak Ibu sekalian. Boleh di depan.